dan kepadamu jua kami bersujud dan menyembah. Hanya Tuhan saja yang kami perlu, hanya Tuhan saja yang perlu untuk kami dengar, hanya Tuhan saja yang perlu kami ikut. Untuk itu Tuhan berbicaralah kepada kami, sebab kami mendengar adanya. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau melakukan apa yang Kau katakan, apa yang Kau firmankan kepada kami. Sebab kami tahu firman-Mu adalah hidup. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sorry, saya akan pindahkan sedikit ini karena bayangannya enggak saya enggak bisa melihat jelas ininya huruf-huruf ini dari ayat firman Tuhan ini. Pagi ini saya akan mengajak kita untuk membuka dari kitab Hagai. Secara intinya di dalam kitab Hagai ini adalah lebih lanjut Nabi Hagai menegur umat Tuhan yang sudah pulang, yaitu ke Yerusalem dari tawanan, dari Babel. Dan Nabi Hagai adalah salah satu nabi atau yang dipakai Tuhan juga, di samping ada 3 lebih lanjut nabi, yaitu Hagai, Sakaria, yaitu Meleaki. Ini dipakai oleh Tuhan untuk menubuat ataupun menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang telah pulang dari pembuangan dari Babel. Secara khusus Nabi Hagai ini lebih lanjut dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa ini, khususnya melalui yaitu Zerubabel sebagai gubernur, demikian juga Yosua bin Yosadak sebagai imam besar, yaitu untuk memberikan dorongan, untuk mengingatkan mereka betapa lebih lanjut setelah mereka pulang atau dikembalikan ke Yerusalem, hasil lebih lanjut utusan daripada Raja Kores bahwa mereka akan dipulangkan ke Yerusalem dan diizinkan juga untuk membangun Yerusalem, demikian juga yaitu Bait Allah. Setelah mereka pulang, memang mereka dengan semangat, dengan sukacita membangun, meletakkan pondasi lebih lanjut tentang Bait Tuhan. Namun dalam perjalanannya, waktu mereka sedang membangun, dari kelompok orang-orang Samaria dan tetangga-tangga tidak setuju, mereka diganggu, berusaha untuk menggagalkan yaitu pembangunan kembali yaitu rumah Tuhan atau bait suci. Dengan demikian akhirnya mereka menjadi tawar hati atau semangat mereka jadi kendor, kerohanian mereka menjadi kendor, dan sekarang mereka menjadi fokus perhatian mereka untuk lebih lanjut memperbaiki yaitu atau urusan rumah tangga atau rumah mereka. Bait Tuhan atau bait suci dibiarkan terbengkalai dalam keadaan berantakan, hancur, tetapi mereka sekarang sibuk untuk membangun rumah, mendandani rumah mereka dengan bagus-bagus. Sehingga sekali lagi Tuhan memakai
Nabi Hagai untuk menegur gubernur, demikian juga imam besar, demikian juga bangsa ini, supaya mereka kembali melanjutkan pembangunan, yaitu bait Tuhan. Kira-kira seperti itu ininya. Karena apa? Selama mereka tidak peduli atau mengabaikan, tidak meneruskan pembangunan bait suci, itu akan berdampak kepada kehidupan mereka sehari-hari. Itu akan berdampak lebih lanjut kesejahteraan mereka. Itu akan berdampak lebih lanjut tentang janji-janji berkat Tuhan yang akan dicurahkan, yang akan menyertai mereka, bahkan lebih lanjut yang akan menjadikan hidup mereka menjadi penuh damai sejahtera dan kebahagiaan ataupun sukacita. Untuk itu saya mengajak kita lebih lanjut melihat firman Tuhan ini dengan tema yang saya buat dari ayat, tentu ayat 5 dan ayat 7, dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Dalam arti kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya zaman sekarang, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, kalau kita fokus kita atau di dalam kehidupan kita lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan kesejahteraan kita, kehidupan kita sehari-hari, dengan mengabaikan, tidak memberi perhatian tentang pekerjaan Tuhan, tentang rumah Tuhan, dalam hal ini kita sebagai bait Roh Kudus, sebagai rumah Tuhan, maka itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kesejahteraan kita, dalam mata pencaharian kita. Karena di dalam ayat ini nanti akan kita baca, kita bekerja untuk upah, tetapi sepertinya kita menaruh hasil upah kita itu di suatu celengan, tetapi yang bolong. Jadi dimasuk luar. Kemudian kita dikatakan makan tidak sampai kenyang, kita berpakaian tidak sampai hangat, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa? Nabi mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Hagai pasal yang pertama, saya bacakan beberapa ayat kepada kita sebagai pendahuluan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Josadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk belajar dari pengalaman dari bangsa Israel yang telah pulang dari Babel, dari tawanan. Dalam hal ini sampai saat ini saya masih merasa ada sesuatu pertanyaan dalam hati saya, khusus dalam banyak kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau dikaitkan juga dalam penghidupan sehari-hari, berapa banyak di antara kita yang bergumul sedemikian rupa untuk kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, makan dan minum ataupun kesejahteraan keluarga kita. Dalam banyak kesempatan kita begitu banyak mencucurkan air mata, dilanda kesedihan, ketakutan dan kecemasan. Dalam pengertian hanya dalam kebutuhan sehari-hari. Di sisi yang lain, kami sadar kami punya Tuhan yang besar, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang maha-maha itu juga yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami muliakan, yaitu dalam Yesus Kristus juga. Kami percaya juga sudah ada di dalam diri kami, di dalam rohnya. Tetapi sekali lagi, apa yang dialami oleh bangsa Israel yang telah pulang, yang telah kembali, yaitu ke Yerusalem, mengalami apa yang dialami mereka, kita alami juga banyak mengalami dalam masa-masa sekarang. Sebagai orang yang percaya, sebagai baik Roh Kudus, sebagai rumah Tuhan. Yaitu apa tadi? Kita bekerja sedemikian rupa, tapi sekali lagi hasil yang kita dapatkan, hasil yang kita peroleh, enggak sampai membuat kita kenyang, enggak sampai lebih lanjut mendatangkan sejahtera dan segala macam. Padahal kita udah kerja keras dan sebagainya dan sebagainya. Saya sangat menghargai itu sikap dan keputusan kita. Kerja keras, ada usaha, kemauan semaksimal mungkin. Tetapi dalam kenyataannya sekali lagi masih tetap kurang.
kurang, tidak memuaskan, tidak membahagiakan, tidak mensejahtera. Tak lapar, tak lapar, tak lapar. Tak haus, 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 haus. Oleh sebab itu, tema ini saya lemparkan kepada kita. Perhatikanlah keadaanmu. Tentu yang pertama yang perlu untuk kita perhatikan atau perlu untuk kita selidiki. Mengapa kok sedemikian penderitaan ataupun pengalaman atau dalam kehidupan kebutuhan sehari-hari begitu susahnya untuk saya memperoleh, ataupun pada saat saya memperoleh juga tetapi saya tidak mendatangkan kepuasan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Pertanyaannya ialah, sekali lagi, coba kita perhatikan lebih lanjut kerohanian kita. Coba kita beri perhatian kita secara khusus juga tentang sikap kita, tentang keputusan kita, dan juga tentang nilai-nilai yang kita anut dalam kehidupan ini. Tentu sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan setelah kita membuat keputusan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi miliknya, kita menjadi ciptaan baru, kita dimeteraikan sebagai anak-anaknya, sehingga kita juga bisa berseru dan mengatakan, ya Abba, ya Bapa, Allah yang maha-maha itu menjadi Bapa kita. Melalui Kristus Yesus juga segala sesuatunya yang diciptakannya dan yang tersedia itu juga menjadi warisan kita. Amin. Dalam Kristus Yesus. Tetapi di dalam kenyataannya sekali lagi, kenapa lebih banyak kita mengeluh? Lebih banyak waktu kita bergumul sedemikian rupa, hanya sekata-kata di maaf, hanya untuk sesuap nasi, hanya untuk sekedar untuk kampung tengah ini. Padahal status kita, posisi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak kerajaan, sebagai pewaris kerajaan surga dan segala sesuatunya yang Tuhan tentu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan. Itu posisi kita. Itu status kita. Ada amin. Sejalan dengan status kita dan posisi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak kerajaan. Memang seharusnya lah juga kita punya pikiran, punya rancangan, punya aktivitas kita, kegiatan kita, rancangan kita, fokus kita, seharusnya sebenarnya kepada apa yang disuruhkan, yang diperintahkan Tuhan atau sesuai dengan status kita.
sebagai anak-anak Allah atau sebagai anak-anak kerajaan. Seharusnya kita bersikap, berperilaku, dan bertindak seperti itu sesuai dengan posisi kita. Ada amin. Demikian juga soal lebih lanjut apa? Soal pekerjaannya di atas muka bumi ini. Sekarang kita kan anggota kerajaannya di atas muka bumi ini. Dan Tuhan juga dengan tegas mengatakan bahwa kita adalah saksi-saksinya. Bahwa kita adalah duta-duta kerajaannya. Dalam arti sebagai orang yang telah ditebus, seharusnya tugas kita, motivasi kita, pekerjaan kita utama tidak lain apa? Sebagai saksi-saksi Tuhan. Ada amin. Bekerja untuk kerajaannya. Karena Tuhan sangat fokus, saudaraku, sangat memperhatikan lebih lanjut tentang rumah Tuhan kita ini. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, waktu Tuhan lebih lanjut di dalam dia datang ke bait Allah. Kemudian apa yang dia dapati di sana? Orang-orang sibuk dagang, tukar uang, apalagi dan macam-macam. Singkatnya, dia menjungkir balikan atau dia mengusir para pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Dengan dia dan mengatakan, membuat statement, kamu telah menajiskan, mencemarkan, yaitu rumahku yang seharusnya menjadi rumah doa, tapi kamu telah jadikan menjadi apa? Sarang penyamun. Pertanyaannya, apakah salah dagang, berusaha di rumah Tuhan atau di lapangan dipakai gereja atau di gereja lah, umpamanya? Apa kira-kira salah? Secara ini tentu tidak salah. Tetapi mengapa Tuhan menegur, menjungkir balikan dan sebagainya, mengusir mereka semua? Karena apa? Mereka lebih lanjut telah mempergunakan atau motivasi mereka yang ini, yang salah. Rumah Tuhan hanya kita fokuskan, tetapkan menjadi tempat untuk lebih lanjut mendapatkan untung untuk tempat usaha dan bisnis. Jadi Tuhan mengusir semua itu yang salah mempergunakan bait Allah itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Setelah dia usir dan sebagainya, semua ini dia bersihkan, dia buat statement tadi, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu telah jadi menjadi sarang penyamun. Kemudian dikatakan, datanglah orang-orang pincang, orang buta dan sebagainya, dan mereka di sana dipulihkan, disembuhkan, dan juga orang yang datang buat bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah sebenarnya fungsi peran kita sebagai bait Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang akan kita pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama, mari kita menyadari bahwa kita ini adalah rumah Tuhan, anggota kerajaan Tuhan, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini dengan tujuan, sekali lagi, agar kerajaan Allah disebarluaskan, agar kerajaan Allah datang, agar kehendak Allah jadi bagi banyak orang. Amin.
Atau kalau saya kasih suatu pertanyaan secara ininya yang sifatnya pribadi. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita dimeteraikan menjadi miliknya, di dalam diri kita telah ada Roh Kudus, atau saya ingin jabarkan lagi, sudah lahir baru. Pertanyaan, sudah sejauh mana kehidupan kita, iman percaya kita berdampak, mempengaruhi, menarik hati orang, memberkati kehidupan orang lain, sehingga orang lain tahu tentang Yesus, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia telah mati dan dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga, duduk sebelah kanan apa lain adalah Tuhan dan juru selamat. Atau sebaliknya, dalam banyak atau beberapa orang, pengakuan iman percaya kepada Kristus Yesus itu hanya sebatas lebih lanjut, hanya untuk menyenangkan dirinya, untuk memberkati dirinya, supaya dia bersuka cita, supaya dia mempunyai jaminan hidup yang kekal, supaya dosanya diampuni, supaya usahanya tokcer, dan yang lain-lain. Dalam arti hanya fokus untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan surga atau kerajaan surga, bukan untuk kepentingan Kristus Yesus. Yesus kita membaca di dalam atau dalam pelayanannya, khususnya kepada wanita Samaria, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan, waktu dia lebih lanjut berdialog dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu, kemudian murid-murid pergi beli makan ke kota, kemudian mereka datang menawarkan kepada Yesus lebih lanjut bahwa mereka sudah bawa makanan, sudah membeli makanan. Tapi jawab Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Apa itu? Yang di dalam penjabarannya lebih lanjut, makanannya yaitu apa? Yang mengenyangkan dia, yang memuaskan dia tidak lain pada saat dia melakukan, menyelesaikan tugasnya, yaitu menuntun perempuan Samaria ini untuk percaya, untuk mengenal dia, supaya dia dilepaskan dari dosanya, dilepaskan dari ikatan yang membelenggu dia selama ini. Demikian juga kita saudaraku, bukan hanya saya sebagai pendeta, tapi kita semua orang yang percaya. Ada amin. Namun saya di satu sisi bersyukur kepada Tuhan. Tentu banyak juga di antara kita yang menyadari hal ini, tugas ini. Sekali lagi yang pertama, sadarilah bahwa kita adalah duta-duta Kristus Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Ada amin. Dalam arti tugas kita, usaha kita utama yang harus kita kerjakan tidak lain bagaimana supaya kerajaan Allah disebarluaskan, bagaimana supaya Kristus Yesus dimuliakan, bagaimana supaya Kristus Yesus dan segala kehendaknya diberitakan dan disaksikan pada banyak orang. Amin. Ada amin saudara? Alasannya dua. Mengapa kita harus bersaksi? Harus memberitakan kerajaan Allah. Harus memberikan prioritas tentang kerajaan Allah.
karena saudara sendiri, saya sendiri telah diselamatkan. Dan saudara dan saya telah kita diselamatkan, bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik daripada Tuhan. Amin. Amin. Jadi milik kita sendiri. Bukan milik kita sendiri, miliknya Tuhan. Itu berarti semua apapun yang ada di dalam diri ini yang dipercayakan Tuhan tadi, berikan oleh Tuhan. Tenaga, waktu, karunia, atau talenta. Mari kita sadari, mari kita tata, kita kelola, kita pergunakan itu semuanya. Sekali lagi, untuk kerajaannya, untuk kemuliaan bagaimana, untuk maksud tujuannya. Sekali lagi menyelamatkan kita dan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan memperlengkapi kita dengan berbagai kapasitas karunia atau kemampuan surgawi. Agar kita cakap dan berhasil membangun kerajaan Allah. Amin. Tentu soal lebih lanjut penghidupan kita dan sebagainya itu udah satu paket itu, saudara. Dalam arti tanpa saudara minta, tanpa saudara gumuli secara khusus tentang makan dan minum dan itu tadi, itu udah satu paket. Pada saat kita menjalankan peran kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Justru sebaliknya, seperti tadi pengalaman orang Israel, orang Yahudi tadi, Israel tadi, yang kembali, justru saat mereka sibuk lebih lanjut untuk membangun usaha mereka, untuk mendandani rumah mereka dan sebagainya, justru mereka tidak menerima hasil maksimal. Tidak melihat penyertaan Tuhan itu, kuasa Tuhan itu secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka cari, usahakan dan sebagainya tidak membawa kepuasan dalam diri mereka. Dan tetap istilah kurang, tak mengeluh, cemas, khawatir. Padahal dari sana sebenarnya senang umatnya itu berbahagia memuji Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8, kalau kita membaca situ ayat 11. Jikalau Bapa sendiri tidak segan-segan mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus demi keselamatan nyawa kita, jiwa kita. Apalagi soal makan dan minum dan sebagainya. Ada amin? Enggak terlalu sulit. Enggak terlalu sulit. Yang kedua, solusi jalan keluar yang kita lihat dari firman Tuhan ini, yang ditawarkan kepada umat Tuhan agar keadaan mereka berubah, agar kesejahteraan mereka nyata, agar rasa puas itu sungguh mereka nikmati dan alami. Dalam ayat 8 dikatakan jawabnya itu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan.
Sekali lagi tadi alasan yang nyata, yang kuat, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mengapa mereka tidak bisa menikmati hasil maksimal? Oleh karena mereka mengabaikan rumah Tuhan. Membiarkan rumah Tuhan tetap terbengkalai dalam reruntuhan, sedangkan mereka hanya sibuk, hanya urusan-urusan pribadi, urusan rumah mereka sendiri. Jadi bagaimana supaya mereka lebih lanjut melihat kemuliaan Tuhan, supaya mereka dapat merasakan damai, sejahtera, dan rasa puas dan sebagainya. Kemudian juga tak kala mereka bekerja, hasilnya itu tidak lebih lanjut seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang bolong, yang berlubang. Artinya ya setiap bulan itu masih di samping kita sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari, katakanlah ini tercukupi ininya, tapi masih bisa nabung begitu loh ininya ya. Sudah menikmati tadi rasa puas ya dari hasil kerja kita, minum jus. Waduh, nikmat sekali gitu. Tapi di banyak kesempatan kita justru minum jus atau apa yang itu justru bikin penyakit ya kan. Aduh, jangan-jangan nanti asam uratnya naik, jangan-jangan darah tingginya dan segalanya dan segala macam. Nggak bisa kita menikmati. Jadi untuk itu saudara-saudaraku, solusinya diberikan oleh firman Tuhan. Ayat 8 tadi, naiklah ke gunung. Artinya apa? Buatlah keputusan. Buatlah komitmen. Perbaharuilah komitmen saudara bahwa saya akan kembali mengerjakan bagian saya, pekerjaan saya dalam hal membangun rumah Tuhan, meneruskan pembangunan rumah Tuhan dengan jalan lebih lanjut. Saya akan memberi perhatian, memberi waktu, akan memberikan fokus atau memberi prioritas, yaitu tentang lebih lanjut rumah Tuhan. Ini berarti lebih lanjut, kalau selama ini kita lebih lanjut lebih banyak memberikan perhatian kita hal-hal yang jasmani, lahiriah gitu loh. Kesejahteraan supaya kulit kita ini lebih mulus, ini yang itu lebih yang kita banyak berikan perhatian. Ya kan? Supaya kakinya ini enggak terus pincang. Padahal sebenarnya secara ini sekali lagi rahasianya, jawabannya sebenarnya masalah rohani saja dibenahi, ditumbuhkan. Amin. Jawabannya di situ, saudaraku. Kalau ininya udah mulai berkerut-kerut, tanda usia itu udah mulai muncul di situ. Jalan keluar yang terbaik bukan ke salon, saudaraku, dibilang itu. Digilas lah atau apalah. Tapi di sininya, di dalamnya ini, kalau di situ dipenuhi hati yang penuh sukacita, hati yang gembira, damai, tentram, teduh, di sini juga akan tercermin agar bersinar. Kok Oma kok kayak masih umur 45 tahun ya? Karena amin. Jadi sekali lagi, cara yang paling tepat untuk kita
melihat hal-hal yang lahiriah atau melihat berkat-berkat Tuhan dialirkan dan kita menjadi puas dan bahagia, dan sebagai sekali lagi berikan perhatian prioritas mengenai kerohanian kita dan juga tentang pekerjaan Tuhan. Amin. Ini tidak berarti saudara kita jadi berhenti bekerja atau keluar dari kantor kita, ya kan? Enggak begitu maksudnya. Tapi yang selama ini kita sekali lagi lebih banyak waktu kita, perhatian kita hanya urus. Atau doa kita juga kan. Coba kita evaluasi doa kita lah. Doa kita yang rutin itu pagi, siang ataupun malam. Coba kira-kira intinya apa yang ini? Tuhan, kontrak bulan ini udah habis. Tagihan anak untuk ini. Tagihan listrik. Wah, saya juga terperangah bulan ini. Bayar ini, bayar PBB, bayar ini. Oh, besar juga ya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala kita lebih lanjut sekali lagi tidak mengabaikan peran kita, tugas kita, maksud Tuhan atas hidup kita, kita jalankan. Sekali lagi dialah yang menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Ya, saya melihat itu. Pada saat yang kita perlukan, sekali lagi, Dia yang menyediakan. Jadi yang kedua, perlu kita memberikan fokus kembali, perhatian utama kita kepada masalah-masalah kerohanian kita. Ada amin. Umpamanya contoh, kasih yang mula-mula itu udah sejauh mana? Masih menyala, masih berkobar sampai sekarang? Umpamanya contohnya hari Minggu begini. Udah tahu kita setiap minggu itu kita ibadah jam 6 pagi lagi. Ya kan? Kalau dulu kita semangat itu. Saya ingat dulu kita ini 1 jam sebelum jam 6 kita udah ada di sini. Doa duluan jemaat. Dia datang di kursinya masing-masing doa. Sampai lebih lanjut pemimpin yang ini membukanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mulai ibadah ini. Kalau sekarang kira-kira kita udah ada nggak jam ini di sini? Itu salah satu contoh untuk mengevaluasi sekali lagi diri kita. Itu berarti kita kurang memberi perhatian secara khusus tentang kerohanian kita. Atau boleh dikatakan kita sudah berbalik memberi fokus atau perhatian kita utama tentang hal-hal yang lahiriah. Kalau demikian halnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi apa yang dikatakan dialami tadi oleh umat Tuhan itu juga akan terus kita alami. Ya kan? Dalam suasana terus akan berkekurangan, tidak pernah puas. Hidup kita akan mengeluh. Sama seperti bangsa Israel waktu di padang gurun itu.
Padahal mereka sudah melihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Padahal Tuhan yang lebih lanjut, yang berjanji akan menyertai mereka, akan memimpin mereka. Dengan kehadirannya di dalam tiang awan dan tiang api. Demikian juga tentang rumah Tuhan sebenarnya. Itu lebih lanjut satu petunjuk, pertanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ada amin. Ini tantangan ke depan, saudaraku, semakin sulit. Nanti akan diperhadapkan kita apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu, secupak gandum sedinar harganya. Artinya apa? Untuk kebutuhan upah satu orang kerja satu harinya itu hanya cukup untuk membiayai, mencukupi atau membeli makan untuk dirinya sendiri. Upahnya satu hari, 1 dinar itu di dalam pengertian ini. Tetapi sekali lagi, kalau kita tetap fokus, berikan utama atau prioritas tentang kerajaan Allah, tentang kerohanian kita. Sekali lagi, ada perjanjian Tuhan kepada umat Tuhan, tidak akan ditinggalkan. Aku akan beserta kamu. Jika tadi kan dalam ayat ke-8 tadi lebih lanjut, akan menyatakan kemuliaanku di situ. Kemuliaan Tuhan itu apa? Keajaiban-keajaibannya. Sama seperti bangsa Israel, karena ini lebih lanjut perlu makan. Tuhan perintahkan Musa memberitahukan kepada umat, pagi-pagi subuh nanti di sekitar pekarangan rumahmu akan ada semacam embun yang disebut mana. Pungut setiap pagi satu orang. Yang lebih, kecuali pada saat hari Jumat boleh diambil 2 ini karena persiapan untuk Sabat Sabtunya. Pelihara sekian puluh tahun. Amin. Saya ada dia juga yang di sini udah sekian tahun masih menganggur, tapi kesaksiannya luar biasa juga. Saya dipelihara Tuhan, Pak. Sampai saat ini menurut cara dan kuasanya sendiri. Sekalipun saya terus berdoa bergumul supaya mendapatkan pekerjaan, supaya tidak menjadi dalam perasaannya menjadi beban bagi orang lain atau apa dan segala macam. Dan yang terakhir, dari ayat ini saya ayat 12. Lalu Jerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Josadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dalam hal ini sekali lagi, mereka bertobat, mereka memberikan hati mereka kembali kepada Tuhan. Mereka lebih lanjut membuat keputusan, mengerjakan apa yang seharusnya untuk mereka kerjakan. Itu adalah bagian mereka, itu adalah tanggung jawab mereka, itu adalah tugas mereka yang tidak bisa untuk diabaikan, harus dikerjakan. Dan akhirnya sekali lagi diberkati mereka, dipulihkan keadaan mereka. Tanah yang mereka bajak tanam dan sebagainya menghasilkan buah-buah. Usaha mereka
Jadi saya sedikit singgung mengenai soal apa namanya, soal uang, soal harta. Saya sebenarnya senang membicarakan ini. Tapi di Alkitab sekali lagi dikatakan, firman Tuhan mengatakan, apa yang kau tabur itu juga yang kau apa? Apa yang kau inginkan untuk diperbuat oleh orang lain, perbuatlah hal yang demikian juga. Jadi dalam arti dari kitanya. Siapa di antara kita yang suka kalau umpamanya kita menerima ampau dari yang lain? Dengan yang agak tebal, lembaran-lembaran yang ini juga. Tentu kita suka kan? Betul? Suka kan? Nah, kalau demikian, kalau kita suka seperti itu, mengharapkan seperti itu, perbuatlah seperti itu juga. Jadi di kita kuncinya, penentuannya. Alkitab sudah mengatakan seperti itu. Beri, maka kamu akan diberi. Sesuai dengan ukuran takaran kamu ukurkan, kamu berikan kepada orang lain, itu juga akan diukurkan kepadamu. Ya kalau kita pelit kepada orang lain, ya jangan-jangan inilah. Betul atau benar? Haleluya. Sekali lagi adalah janji Tuhan untuk menyertai kita, untuk memberkati kita, untuk tidak meninggalkan kita. Dia akan menyediakan, dia akan mencukupi. Tapi hendaknya juga kita bersikap, bertindak hal yang demikian rupa. Tuhan memberkati kita. Janji Tuhan ini sekali lagi bukan hanya ada di atas, hanya sekarang. Hari kenaikan kemarin saya khotbah tentang yaitu dari Lukas pasal yang ke-24. Tentang waktu Yesus naik ke surga, dia menghidangkan tangannya memberkati. Pada saat dia memberkati mereka, dia terangkat ke surga. Memberkati. Dia yang meninggalkan murid-muridnya, dia memberkati mereka. Dengan apa? Dia dengan dia bilang, udah kusiapkan tempat di surga. Aku kirimkan Roh Kudus yang akan menyertaimu. Aku juga akan berdoa kepadamu terus supaya kau kuat, supaya kau terus terpelihara imanmu dan sebagainya. Dan akhirnya sikap murid-muridnya lebih lanjut waktu dia terangkat ke surga, mereka menyembah. Dan mereka pergi ke Yerusalem dan mereka di sana selalu di bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah panggilan kita. Kiranya kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Haleluya.